Setelah menyerahkan kepengurusannya di Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta kembali fokus pada studinya agar untuk segera menempuh ujian doktoral dan segera lulus. Namun tidak mengalihkan perhatian politiknya, ia tetap memantau bagaimana pergerakan politik yang telah terjadi. Ada 3 front politik yang telah ditempuhnya pada saat itu adalah Perhimpunan Indonesia, Liga Buruh Internasional, dan perpolitikan di dalam negeri. Perhimpunan Indonesia terakhir, ia bekerja sama pada partai sayap kiri, kemudian menjadi oposisi di sana. Kemudian di Liga Internasional, kedudukan Muhammad Hatta ini sedang dibekukan karena dia dianggap sebagai reformis nasionalis, karena memang mengingat Liga Buruh Internasional itu gabungan dari ideologi sosialis dan komunis, dan mengingat juga beliau itu tidak terikat menjadi bagian sosialis ataupun komunis. Kemudian yang ketiga, perpolitikan di dalam negeri. Inilah yang dia pantau dan dia condong ketika memang ia mendengar kabar bahwa penangkapan Bung Karno di Sukamiskin ketika muatannya Indonesia menggugat. Dia terus memberikan dukungan kepada Bung Karno melalui surat kabar, melalui karangannya. Namun yang disayangkan adalah pembubaran PNI. Jadi menurutnya pembubaran PNI ini merupakan proses yang sangat memalukan karena memang sangat menunjukkan dan memperlihatkan bagaimana lemahnya pergerakan perlawanan rakyat. Karena dia melihat bagaimana pergerakan perlawanan di India. Di India sampai ditahan 56.000 orang, namun pergerakan perlawanan terus berlanjut sehingga akhirnya pemerintah kolonial Inggris membatalkan semua penangkapan itu. Jadi dia mengambil contoh bagaimana pergerakan di India. Dan setelah lulus akhirnya ia kembali ke tanah air. Sebelum pulang ke tanah air ia bersiap-siap dan mengemas semua barangnya dan buku-bukunya sebanyak 16 peti setengah meter kubik. Sebanyak itu buku-bukunya. 16 peti buku setengah meter kubik. Akhirnya setelah itu dia berpamitan dengan rekan-rekan yang di Belanda termasuk para pimpinan partai sayap kiri. Dan pada saat itulah ia ditawarkan untuk menjadi calon kandidat di anggota parlemen Belanda, yaitu Tweede Kamer. Namun ia mempertimbangkannya, ia belum memberikan jawaban karena mengingat ia balik ke Indonesia itu untuk membawa visi mendirikan partai nasionalis baru pasca PNI membubarkan diri. Ia mendirikan partai dengan nama serupa yaitu PNI untuk menyeimbangkan dan menunjukkan bahwa sebenarnya perlawanan terhadap pemerintahan Belanda itu akan terus berlanjut. Nah, akhirnya setibalah di Indonesia, setiba di tanah air, akhirnya ia dijemput oleh kakak iparnya dan ditinggal di sana. Namun tidak lama datanglah pamannya, diminta untuk kembali tinggal bersama beliau dan juga diminta untuk sebagai sekretaris direksi di perusahaan dagangnya, Johan Firma. Namun ia menolak untuk sebagai sekretaris, dia meminta sebagai penasehat saja. Namun pada saat di situ pamannya menyetujui. Pamannya menyetujui akhirnya hanya sebagai penasehat saja. Kemudian akhirnya ia mengingat akan banyak aktivitasnya, mendirikan partai baru, kepengurusan baru untuk membuat penyiapan administrasi redaksi. Akhirnya setelah 2 minggu di Jakarta, kesibukan ia di toko Pasar Senen dan kemudian di kantor redaksinya di Daulat Rakyat. Akhirnya setelah lama juga ia bertemu dengan Haji Usman. Haji Usman ini merupakan seorang saudagar juga, rekan dari pamannya yang tokonya tidak jauh dari toko pamannya di daerah Pasar Senen. Akhirnya ditanya, Muhammad Hatta dari Kota Gadang katanya. Ya, kemudian akhirnya sudah bertemu dengan Soekarno. Kemudian dijawab, aku belum bertemu dengan dia, aku ingin bertemu dengannya. Namun belum ada waktu saja karena ada banyak sekali pekerjaan itu. Akhirnya dijawab, ya baru saja keluar dari penjara Sukamiskin sekitar setengah bulan yang lalu. Mungkin alangkah baiknya kenal dengan dia. Dan akhirnya diperkenalkanlah dengan Bung Karno, diajaklah untuk ke Bandung, berangkatlah jam 2 siang, sampai di sana jam 5 sore. Namun sampai rumahnya Bung Karno di Bandung, di Astana Anyar itu, bersama istri pertamanya juga, Ibu Inggit, putri dari Os Cokroaminoto, Bung Karno tidak ada di tempat. Akhirnya dikasihlah alamat tempat hotel tinggalnya kepada anak muda di daerah sekitar situ. Dan akhirnya gak lama pukul 9 Bung Karno datang bersama temannya. Akhirnya di sana mengobrolah mereka berempat. Tidak banyak obrolan yang dibicarakan, hanya obrolan sebatas bagaimana sehari-hari Bung Karno di Sukamiskin. Ya di Sukamiskin ternyata bekerja untuk membuat envelope. Kemudian sampai pukul 5 sore ia boleh mandi dan tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi hanya menceritakan bagaimana aktivitas Bung Karno selama di Sukamiskin. Kemudian akhirnya setelah itu menyambutlah Bung Karno, Bung,
kapan-kapan main lagi ke Bandung. Akhirnya dijawab pula gitu, ya mungkin saya akan terus bolak-balik ke Bandung Jakarta. Akhirnya pulanglah ke Jakarta, eh, menghabiskan aktivitas seperti biasanya, yaitu membuat surat kabar, kemudian mengkursus kader-kader PNI, jadi selama 4 hari di Jakarta dan 3 hari di Bandung. Jadi itu telah terus yang dilakukan untuk melakukan pendidikan kepada kader-kader dari PNI gitu kan. Jadi orang yang belum paham dari pendidikan dasar, pendidikan nasional Indonesia dianggap sebagai sekolah-sekolahan gitu. Namun itu tidak membuat kecil hati seorang Bung Hatta. Ya justru menjawab, justru memang kita sedang mendirikan sekolah, kita sedang bersekolah, kita sedang mendidik masyarakat, kita sedang mendidik rakyat untuk semangat dan untuk sadar untuk merdeka gitu kan. Karena bukan hanya tanggung jawab sebagai orang-orang pemimpin saja yang turut berjuang untuk meraih kemerdekaan, namun ditentukan juga oleh kemauan dari rakyat banyak. Itulah yang dijawabnya ketika ada orang yang mengolok-olok tentang pendidikan nasional Indonesia. Dan jadi memang sebenarnya fokusnya itu terhadap pendidikan dan kaderisasi dan susunan organisasi. Berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Bung Karno. Bung Karno memilih jalan tempuh agitasi, orasi berapi-api dan mengumpulkan massa aksi. Yang menurutnya memang sebenarnya agitasi dan orator itu sungguh mudah gitu kan. Karena memang yang mempersulit bagaimana untuk mengkaderisasi selanjutnya, karena ketika memang agitasi itu baik untuk pembuka jalan, namun ketika pemimpinnya ditangkap seperti yang terjadi oleh Bung Karno, perlawanan itu berhenti gitu kan. Bahkan ketika Partindo terbentuk kembali ketika Bung Karno setelah lepas bebas dari Sukamiskin. Jadi yang diharapkan Bung Hatta ketika memang melakukan pendidikan, melakukan kaderisasi, ketika para pemimpin-pemimpinnya ditangkap, perlawanan terus terjadi, perlawanan terus bergaung dan berlanjut. Itulah perbedaannya antara metode yang dilakukan Bung Hatta dan Bung Karno. Akhirnya setelah itu diadakanlah pertemuan kedua. Namun pertemuan kedua ini bukan untuk bekerja sama, tapi untuk bersepakati agar untuk tidak saling serang satu sama lain antara Partindo dengan PNI. Karena mengingat memang secara dasar, secara prinsip, secara metode itu jelas sangat berbeda. Syahrir pun menolak untuk melakukan pertemuan kedua untuk bertemu dengan Bung Karno. Jadi pertemuan itu hanya dilakukan oleh Bung Hatta, Sartono, dan Soekarno. Pertemuan itu di Bandung dan disepakatilah untuk tidak untuk saling serang. Kemudian lanjutlah aktivitas Bung Hatta, dia ke kota-kota lainnya seperti di Yogyakarta mendirikan cabang PNI di Yogyakarta, ada sekaligus bertemu dengan Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa. Kemudian akhirnya dia mendirikan PNI di Sumatera Barat sekaligus ia pulang kampung dan mengunjungi keluarganya, dan juga mendirikan PNI di cabang. Ya. Tapi inilah konflik pertama dengan Partindo ataupun Soekarno. Jadi ketika ada media dari Partindo Persatuan Indonesia, dia mengungkap bahwa menulis karangannya menghasut Bung Hatta dengan tulisannya seperti ini: topeng dari Muhammad Hatta terbuka, ingin menjadi anggota parlemen di Belanda, awas rakyat Indonesia. Jadi itulah yang ketika terbitnya surat kabar itu akhirnya pun Bung Hatta bingung lah, ini gimana gitu kan. Kan sudah sepakat untuk tidak saling serang, kenapa mulai untuk menghasut. Akhirnya disitulah dijawab dengan santai bahwasannya ya memang gitu kan, diklarifikasi memang ada tawaran untuk sebagai calon kandidat di anggota parlemen di Belanda, namun saya belum menjawabnya dan saya belum menerimanya, dan semua itu keputusan saya mempertimbangkan pada partai saya. Kalau misalkan partai menyetujui, saya akan menerima, kalau partai menolak, saya akan menolak, ucapnya begitu. Karena menurutnya non cooperation ini bukan berarti non anti parlementer gitu, parlemen. Dan justru dengan masuk parlemen kita juga bisa beroposisi dan juga bisa menjatuhkan pemerintahan gitu. Jadi yang diartikan jadi non kooperasi adalah intinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah gitu kan. Dengan masuk parlemen itu juga bisa dengan tidak bekerja sama gitu, itu bisa menjadi oposisi yang hebat dan bisa menjatuhkan pemerintahan. Itulah yang diungkapkan. Namun polemik baru terjadi ketika Bung Karno kembali menerbitkan surat kabar bahwasanya seorang non kooperator itu kan telah meninggalkan prinsipnya kalau masuk parlemen.
Akhirnya sindir menyindir dan itu terus berlanjut dan menjadi sebuah polemik dan menjadi sebuah pertentangan yang panas gitu kan. Akhirnya hal itu ya dibalas dan serang balik lagi gitu kan, dengan mengungkap bahwasanya justru uh, Partindo dan Soekarno gitu kan yang sangat dilakukan, dia mengikuti prinsip politik non corporation gitu. Jadi sebenarnya ini membahas tentang prinsip tentang corporation apa non corporation, bekerja sama ataupun tidak bekerja sama. Akhirnya disitulah dikupas, dikuliti semua gitu kan. Bagaimana mungkin gitu kan Soekarno dengan partainya Partindo melakukan atau menjalankan prinsip politik non corporation ketika para pemimpinnya melakukan kerjasama dan melakukan lobby dan mempekerjakan anggotanya untuk bekerja kepada pemerintah. Dan juga mengulik kembali bahwa sebetulnya Bung Karno pernah meminta kepada Dr. Cipto Mangunkusumo untuk menjadi anggota Volksraad. Anggota Volksraad ini merupakan anggota dewan dari Hindia Belanda. Jadi ada perbedaan antara Tweede Kamer dengan Volksraad. Jadi Tweede Kamer itu merupakan parlemen yang dipilih dari rakyat Belanda. Kemudian dia posisinya sejajar dengan pemerintahan. Dia bisa menjadi oposisi yang kuat dan menjatuhkan pemerintahan. Sedangkan Volksraad adalah anggota dewan yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk sebagai badan perwakilan untuk menyerap aspirasi. Dan itu juga sebagai akal-akalan pemerintah Hindia Belanda untuk mereda berbagai pergerakan. Bahkan di posisi Volksraad sebelumnya seperti Cokro Aminoto dan Dr. Cipto Mangunkusumo itu mereka sempat keluar dari Volksraad karena dianggapnya memang tidak berguna gitu, karena memang tidak mempengaruhi apa-apa terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di tengah panasnya konflik antara PNI dan Partindo, Bung Hatta diajaklah oleh pamannya melayat ke Jepang karena untuk keperluan dagangnya. Akhirnya dengan teman-temannya tidak keberatan, akhirnya berangkatlah Bung Hatta ke Jepang dan sambil sembari mempelajari bagaimana pergerakan di Jepang setelah fasisme masuk ke negeri Sakura. Akhirnya tibalah di Jepang. Setelah tiba Jepang, dia diwawancarai oleh seorang wartawan dan ditanyakanlah apa tujuan ke Jepang. Dia menjawab dengan secara lempeng, saya ngikut paman saya gitu. Kemudian bagaimana kabar rakyat Indonesia? Dia jawab rakyat Indonesia sangat menderita. Kemudian apa komentar dari pemerintahan kabinet baru di Belanda? Untuk kabinet baru di Belanda itu urusan Belanda, tapi yang pasti itu merupakan dari partai anti revolusioner. Mungkin akan sangat keras, tapi mereka akan menerima konsekuensinya bagaimana pergerakan non-corporation akan terus melakukan perlawanan. Kemudian ditanyakan lagi, apakah akan bertemu dengan pemerintahan Jepang? Dia jawab tidak. Jadi setiba di Jepang justru ya didekati oleh pemerintah Jepang, mengingat bahwa Jepang memiliki visi imperialisme, itu kan, mengingat 9 tahun sebelum pasca Perang Dunia Kedua itu merupakan semangat dari restorasi Meiji. Bagaimana dan upaya untuk pemerintahan Jepang ini melakukan memodernisasi apapun itu dilakukan untuk agar derajatnya sama dengan orang Barat. Tapi karena hal itu kan orang Jepang sering direndahkan oleh orang Barat dan itu yang membuat hatinya terluka. Dan akhirnya dari Jepang itu membuat visi baru dengan slogan kembali ke Asia. Nah, akhirnya disitulah menerima undangan untuk pertemuan pertama dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari wakil ketua parlemen, kemudian dari wali kota, semua ada undangan untuk pertemuan. Akhirnya semua itu dihiraukan dan tidak diladeni oleh Bung Hatta. Namun seketika akhirnya didatangilah oleh Jenderal Araki, yaitu Menteri Pertahanan. Lalu dia ingin membahas soal imperialisme, namun Bung Hatta tetap menghiraukannya, tidak melanjutkan. Karena akibat pendekatan pemerintah Jepang, bahkan pun dia telah melakukan pujian dengan julukan sebagai Gandhi of Java, itu sudah tersebar di media Jepang dan tersebar di mana-mana sebagai bentuk pujian. Sebenarnya julukan dari Gandhi of Java itu sebenarnya dari media Jepang. Kemudian karena hal itu membuatnya aktivitas tujuan utama ke Jepang terganggu. Akhirnya segeralah ia pulang ke Indonesia. Setiba di Indonesia, pemerintah Belanda kolonial itu semakin menunjukkan tangan besinya. Ia semakin keras dan semakin melakukan penertiban. Jadi dilarang segala bentuk berkumpul dan rapat. Semua pertemuan Jogja diberhentikan, pertemuan Solo dibubarkan. Bahkan
Bung Karno pun ditangkap dan dibuang di Flores ketika pasca ia habis menjalankan Kongres Maritim. Akhirnya karena hal itu udara politik yang semakin mencengkam gitu, tidak memperhatikan Bung Hatta terus melakukan perlawanan. Dia terus membuat surat kabar, dia terus melakukan kritik, namun akhirnya ditangkap pula lah Bung Hatta dengan Syahrir. Akhirnya sebelum ditangkap, ia ditahan di tahanan Glodok, dan disitulah ia meminta kepada anggota sipirnya dan berkat juga bantuan dari pamannya agar dia sebelum dibuang ke Bovendigul itu merupakan daerah dari Papua Selatan, dia untuk bisa membawa buku-bukunya yang sebanyak 16 peti itu. Akhirnya disitulah terjadi quotes terbaik yang terkenal dari Muhammad Hatta, yaitu aku rela dipenjara asalkan dengan buku-buku, karena dengan buku aku bebas. Akhirnya setelah itu berangkatkanlah dia ke Bovendigul selama 1 bulan, tiba di Tanah Merah, ibu kota dari daerah sana, di susun administrasinya dan sebagainya. Akhirnya di sana dia tinggallah di Bovendigul. Dia bertemu dengan para pejuang-pejuang lain yang telah lama dibuang gitu kan, seperti Sultan Said gitu. Itu merupakan idolanya ketika saat masih pelajar di Batavia gitu. Juga ketemu dengan Sultan Said, ya dia di sana tinggal di sebuah bekas kantor gitu, 2 kamar, 1 kamar untuk tempat tidurnya, 1 kamar untuk buku-bukunya, dan dengan WC dan dapur terbuat dari seng, dan lantai itu terbuat dari tanah. Sebenarnya berbedaan dengan di penjara dan pembuangan, sebenarnya bedanya kalau di pembuangan itu seperti layaknya orang hidup biasa di kampung namun diawasin. Jadi dalam aktivitasnya ya masih bisa membaca buku, menulis karangan sebagai honorarium, kemudian beraktivitas seperti bertani, kemudian berkumpul dengan warga biasa, seperti hidup di sebuah kampung saja gitu kan. Juga ada beberapa bantuan seperti tunjangan beras dan makan di situ disediakan. Di Bovendigul tinggal selama 1 tahun. 1 tahun di situ dia hanya fokus bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan menenangkan pikiran dan perasaannya. Karena bagaimanapun itulah yang penting, kesehatan, dan juga terhindar dari nyamuk malaria. Dia harus tidur di dalam kelambu agar terhindar dari nyamuk. Karena beliau pun pernah terkena penyakit malaria, bahkan dia harus sering ke rumah sakit untuk menebus obat. Namun setelah 1 tahun di sana, ia dipindahkan ke Banda Neira. Inilah hal yang ia senangkan, karena Bovendigul sebenarnya seburuk-buruknya tempat pembuangannya itu di sana. Akhirnya dia dipindahkan ke Banda Neira, ke tempat yang lebih baik, dan dia di sana juga bertemu dengan perjuang pergerakan lainnya seperti Iwa Kusumantri, mantan anggota Perhimpunan Indonesia, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Ia bertemu di sana ya seperti layaknya seorang warga kampung gitu kan, sering bermain dan silaturahmi, dan disitulah ia memperhatikan ada psikologis yang berbeda dari Sultan Syahrir. Jadi berbeda ketika di Bovendigul itu Sultan Syahrir lebih aktif dan bergaul dengan kawan-kawan di sana ya, namun ketika di Banda Neira ia terlihat seperti masuk ke dalam kesunyian psikologisnya. Jadi ia lebih senang menyendiri dan merenung, dan bahkan di situ pun pula sebenarnya terkenal kutipan dari Sultan Syahrir, yaitu jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira. Ya sebenarnya di Banda Neira lebih banyak menyendiri dalam kesunyian psikologisnya. Akhirnya disitulah dia di pembuangan Banda Neira itu selama sekitar 8 tahun. Bayangkan pembuangan itu kurang lebih ada, memang rata-rata dari orang pembuangan itu selama 10 tahun gitu. Bahkan setelah 11 tahun Dr. Cipto Mangunkusumo pun bisa bebas dan lepas. Namun ketika ada penyerangan, perang Pasifik kedua pecah, akhirnya selama baru 8 tahun itu Bung Hatta dan Sultan Harir dipindahkan lagi ke Sukabumi. Akhirnya ketika dipindahkan ke Sukabumi, dia sempat ke Jakarta. Kemudian akhirnya disitulah Jepang mendarat gitu kan. Akhirnya keadaan menjadi sangat tidak pasti, dan semua sipir dari polisi Belanda semua kocar-kacir. Dan akhirnya di situ pula ya bertemu dengan orang-orang Jepang, dan bertemu dengan orang Jepang pula lah ini Bung Hatta dan Sultan Syahrir dibebaskan, dan menjadi babak baru bagaimana ikut ke dalam terlibat kooperatif dalam pemerintahan Jepang.